Kereta yang nyaman dengan penyejuk udara, lampu yang terang benderang, dan colokan listrik adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk para penumpang saat ini. Tentu saja, semua fasilitas itu membutuhkan pasokan listrik yang besar. Banyak cara telah dilakukan untuk mencukupi kebutuhan listrik di dalam kereta. Bahkan sampai memodifikasi CC201 menjadi lokomotif pembangkit listrik. Sejak zaman dulu, listrik adalah bagian tak terpisahkan dari kenyamanan bepergian dengan kereta api. Pada zaman DKA dan PJKA, kebutuhan listrik di kereta penumpang tidak terlalu besar dan bisa dicukupi dengan pembangkit listrik di setiap kereta. Metode ini dikenal dengan istilah self-generated power. Listrik diperoleh dari putaran roda kereta yang memutar dinamo lewat sabuk puli. Dinamo akan menghasilkan listrik yang akan disimpan dalam baterai di setiap kereta. Namun metode ini mempunyai banyak kelemahan. Seperti jumlah baterai yang banyak membuat kereta menjadi berat. Komponen dinamo dan puli yang cepat rusak karena getaran, juga aliran listrik yang dihasilkan terbatas serta tidak stabil apalagi saat kereta harus berhenti lama. Aliran listrik stabil hanya dapat dicukupi oleh generator yang khusus untuk memasok rangkaian. Biasanya generator ini ditempatkan di kereta khusus atau berbagi tempat dengan kereta penumpang. Metode ini dikenal sebagai end-on generator karena biasanya kereta pembangkit ditempatkan di akhir rangkaian. Menempatkan generator khusus untuk listrik jadi solusi yang sering dipakai PT KAI karena handal dan mampu memasok listrik dalam jumlah besar dan stabil ke seluruh rangkaian. Namun, metode ini juga punya kelemahan. Menempatkan generator di kereta tersendiri atau berbagi tempat dengan kereta penumpang mengurangi kapasitas angkut kereta. Ditambah lagi bobot generator yang tidak ringan dan pemakaian bahan bakar yang boros. Pada awal tahun 2000-an, saat AC dan colokan listrik belum menjadi fasilitas standar di banyak kereta penumpang, menggunakan generator pada kereta tersendiri mungkin dianggap berlebihan. Sebagai salah satu solusi penghematan, maka metode head end power atau lokomotif pembangkit listrik mulai dilirik. Kebutuhan listrik kebanyakan kereta saat itu tidak besar, sehingga diwacanakan generator yang ditempatkan di lokomotif sudah mencukupi. Head and power lokomotif ini sebenarnya bukan teknologi baru. Metode ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara. Lokomotif bukan cuma sebagai penarik kereta, namun juga berfungsi sebagai pemasok listrik rangkaian.
Sebuah generator ditempatkan dalam kompartemen mesin lokomotif dan dirangkaikan dengan jaringan listrik kereta. Masalahnya, PT KAI tidak memiliki lokomotif yang memiliki generator pembangkit ini. Jadi, tidak ada cara lain sehingga harus memodifikasi lokomotif yang tersedia. Sebagai kelinci percobaan, maka dipilihlah CC 20138 milik Dipo Yogyakarta. Kalau saat ini kita melihat CC 20138, sekilas tidak ada jejak bahwa lokomotif ini pernah menjadi lokomotif pembangkit pertama di Indonesia. Tapi saat kita perhatikan lebih detail, di grill radiatornya maka terlihat keanehan, yaitu dua ukuran yang berbeda. Perubahan ini adalah sisa-sisa hasil modifikasi besar lokomotif ini di awal tahun 2000-an. CC 20138 dipasangi generator di sisi hidung panjangnya sehingga harus memodifikasi grill radiator sebelah kiri dan kanan. Perubahan lain adalah penempatan colokan listrik di kedua muka lok untuk dihubungkan ke rangkaian kereta. Modifikasi ini rupanya cukup berhasil sehingga sempat diulas di harian Kompas oleh Bapak Hendro Wiono. Sayangnya, walaupun dianggap berhasil, ternyata eksperimen ini tidak seperti yang diharapkan. Dari forum Semboyan 35 diperoleh informasi, karena keterbatasan ruang di dalam CC 201, maka generator yang terpasang tidak bisa terlalu besar, sehingga output listriknya pun jadi terbatas. Disebutkan juga bahwa generator ini digerakkan oleh V-belt yang terhubung dengan putaran mesin diesel sehingga berpengaruh ke performa mesin lokomotif. Usia generator lokomotif ini tidak panjang, karena setelah itu CC 20138 telah dikembalikan ke bentuk normal. Kini, nyaris tidak ada jejak dari uji coba ini. Informasinya pun hilang seiring waktu. Kisah lokomotif pembangkit listrik pertama Indonesia pun mulai dilupakan orang.